Kementerian Dalam Negeri adalah Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik, Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri, Dr. Andes Bangun Sitohang MM. Pak Bangun Sitohang, salam sehat. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Salam untuk pemirsa seluruh Indonesia. Saya kebetulan di kebijakan ahli media bidang karakter dan wawasan kebangsaan ya. Siap. Sehatnya. Baik. Oke, Terima silakan. kasih Pak Bangun Sitohang koreksinya. Pak Bangun, ini publik kan bertanya-tanya soal 10 juta bendera merah putih. Ya, seperti apa sih sebenarnya program atau gerakan ini, Pak Bangun? Cerita dulu sebelum nanti saya tanya lebih detail lagi, Pak. Iya. Gerakan 10 juta ini kita ini sudah dilaksana tahun 2022 ya, diinisiasi Pak Dirjen Polpom ketika itu Pak Batiar menginisiasi itu dadakan ketika itu karena kita melihat, bayangkan ya kalau orang ulang tahun orang pribadi saja pernak-perniknya gede banyak gitu ya, melebihi dari kebiasaan. Loh ini kemerdekaan bangsa loh yang ketika mendirikan itu berdarah-darah gitu. Yeah. Nah bagaimana memicu kembali semangat kebangsaan itu, itulah idenya tahun 2022 kita buat seperti ikon jadi untuk pembagian 10 juta. Bukan 10 juta, bisa lebih sih. Nah, sehingga dapat muri ketika tahun 2002. Nah ini berlanjut terus, karena bangsa ini kan tidak berhenti per tahun. Nah ini akan digugah terus kepada semua elemen masyarakat. Tidak saja daripada masyarakat yang tergolong pemerintah, pengusaha, tapi semua elemen masyarakat. Dan kita minta bottom up, artinya bottom up muncul kesadaran bersama dari setiap elemen masyarakat. Jadi tanpa inisiasi pun, kalau sudah tanggal 1 nanti, 1 Agustus sampai 31, mau pasang ke bendera gitu. Nah, untuk memicu itulah ketika 2022, kita meminta semua elemen bangsa, baik dari korporat, baik daripada pemerintah, dan semua yang namanya perangkat-perangkat yang berkait dengan warga negara, semua kita kasih bendera, dan setiap elemen, bahkan pengusaha, baik seni dan semuanya sudah menyerahkan bendera untuk 17 ketika tahun 2022. Nah, sekarang dengan ada edarannya lagi, adanya bunyinya terus melaju, untuk Indonesia maju, ya terus, kalau udah melaju jangan berhenti gitu. Jadi semangat inilah yang diinisiasi kembali dan diteruskan oleh Kemendagri, yang dalam hal ini Dirjen Polpom oleh Pak Dr. Baktiar. Dan kami juga ke daerah-daerah, semua 38 provinsi, sekarang sudah ada penggalangan. Mungkin kita bisa lihat di medsos atau di media sosial lainnya, sudah ada untuk perencanaan launching dari setiap kepala daerah. Jadi masyarakat sudah berinisiasi, dia beli sendiri, dia bagi ke teman-temannya, termasuk para pengusaha. Dan inilah kita ambil ulang tahun saja merah putih, masa kita beli rokok aja berapa puluh ribu ya, 30 ribu bendera, paling 15 ribu gitu. Ini harus kita pacu, bangsa ini dulu berdarah-darah ngambil bendera itu. Ya, gitu kira-kira. Baik, ini nanti di 38 provinsi, artinya jumlah 10 juta itu tidak hanya dari Kemendagri ya, tapi itu juga dari elemen siapapun yang ingin support ya Pak? Seluruh elemen masyarakat, waktu tahun 2002 justru melebihi kita. Kayak Jawa Timur kemarin itu kan dia launchingnya sangat meriah, sudah 8 juta, dikit lagi kan. Nah kemarin di Aceh pertama. Nah kita nanti puncaknya, kita nggak ada karnaval gitu yang kita idein, karena itu kan hanya eksklusif. Nah kita mau semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, dia bangga dengan benderanya, itu yang mau kita picu. Nanti tanggal 11 Agustus di Bulukumba itu, disitulah puncaknya nanti dihadiri semua elemen masyarakat khususnya di Sulawesi, dan mungkin beberapa daerah diundang nanti untuk kita dalam rangka, ini loh, kita masih Indonesia yang utuh, yang kuat, yang perlu bersatu, yang harmoni gitu. Jadi kita siapa lagi yang bangga dengan benderanya kalau nggak kita sendiri. Nah, kira-kira gitu. Ya, apa yang kemudian membedakan gerakan 10 juta bendera merah putih ini di tahun kemarin 2022 dengan 2023 ini, Pak? Yang membedakan kalau tahun 2022 itu kan kita terpancing ketika melihat kok begini melempem, udah kita mau 17-an, instansi, bahkan ada instansi pemerintah juga tidak memasang gitu kan. Apalagi Jakarta harusnya gemuruh dong. Dan kita yang lucu, lebih banyak bendera partai X dan Y begitu. Harusnya juga ketika dia membuat bendera-bendera partai berjejer, ada merah putih di tengahnya. Kalau mau benar-benar kita mengatakan merah putih lebih tinggi dari kita gitu. Jadi boleh kita meninjaukan golongan atau kelompok kita, tapi tetap ada satu merah putih yang lebih tinggi. Itu harus dicamkan lah. Ini kan karena menjelang kita nanti tahun politik atau demokrasi 2024 nanti, pastilah masing-masing kami yang benar, kelompok kami benar dengan partai masing-masing. Orang lupa dia orang Indonesia gitu. Ini kan hanya proses. Politik kan proses. Tapi yang paling penting dijaga adalah
persatuan, lambangnya merah putih gitu. Jadi setelah misalnya ada pembagian bendera merah putih ini, maka tindak lanjut selanjutnya gimana? Ya, paling tidak secara psikologi itu untuk memancing semangat kebangsaan. Ingat loh 17 Agustus hari kemerdekaan, bagaimana mendirikan bangsa ini seperti ini dengan berdarah merah putih. Itulah titik temu kita semua, mau partai apa kayak dia, mau golongan apa kayak dia, semua merah putih itu melambangkan kita satu dalam Indonesia kebangsaan sesuai dengan sila 3. Jadi dengan demikian kita kan tahu Mbak nih, tahun 2024 kita selalu bicara generasi milenial, generasi Z. Kalau kita nggak pancing dari sekarang semangat kebangsaan itu tertanam, meskipun melalui bendera, paling tidak dia akan tahu kalau ada perbedaan, dia lihat, oh kita masih merah putih. Jadi prinsipnya seperti itu yang perlu ditanamkan ke setiap elemen masyarakat tanpa kecuali gitu. Tapi yang terdepan adalah tentu yang gugus tugasnya adalah aparat pemerintah dan juga perangkat-perangkatnya serta korporat yang merupakan yang menggunakan pakai APBD dan APBN gitu. Jadi walaupun nama gerakannya 10 juta, bisa dipastikan ini akan lebih dari 10 juta ya, Pak Bangun ya? Oh, lebih. Tahun lalu lebih justru. Jawa Timur ini hampir 8 juta kemarin tahun lalu. Tinggal nambah yang lain. Jadi ini kayak seperti gini, kalau dibilang ibu Pertiwi, kan Pertiwi nggak ada ibunya. Kira-kira gitu. Jadi seperti merupakan tingkat trigger lah untuk memicu saja gitu, sehingga ada ikonnya, sehingga gerakan tuh nanti akan lebih dipusatkan ya di Bulukumba. Nanti kalau boleh RRI ikut juga nimbrung gitu, sehingga benar-benar ketika kita nanti 17 kita benar-benar happy lah sebagai satu bangsa. Jadi kalau ada perselisihan sana sini itu biasa dalam berdemokrasi, tapi tidak kita terpecah karena merah putih sudah lebih tegak dari segala bendera-bendera yang ada. Jadi ini untuk mereka, baik itu individu atau perusahaan atau siapapun yang akan ikut berkontribusi menyumbangkan bendera merah putih, dan mereka yang menginginkan atau membutuhkan bendera merah putih itu harus menempuh jalur seperti apa, Pak? Menghubungi siapa? Seperti apa yang harus dilalui ini, Pak? Nah gini, kan kita kan ada provinsi, ada kabupaten kota. Nanti provinsi itu mendata saja untuk distribusinya. Bisa saja gini, misalkan Pak RT ini dia punya inisiasi, dia ada 100 bendera. Dia bagikan saja ke masyarakatnya ini loh. Jadi tidak karena pemerintahnya, tapi dia inisiasi button up-nya muncul. Sekarang sudah muncul Mbak, di daerah-daerah itu ada nanti misal tukang parkir, dia bagi-bagi sama teman-temannya. Bahkan anak sekolah, kan ada yang kecil itu ya, bendera itu ya. Nah itu sekali dibagi banyak satu kelas, itu merupakan kebanggaan dia. Jadi ketika berkibar itu nanti di setiap dia kemana pegang-pegang, bahkan di mobil sekarang dibagi-bagi oleh Pak Wali Kota, Bupati, sudah mulai ke para pedagang gitu. Jadi jangan melihat merah putihnya hanya sebagai material, benda material, tapi di situ ada tersimpan bagaimana untuk mendirikan, untuk menegakkan, mengibarkan bendera itu pada tahun 1945 berdarah-darah, kira-kira gitu. 2023. Jadi janganlah kita pelit ya. Artinya pelit apa? Kalau ulang tahun Mbak lihat tuh ya bendera orang bahkan dia bisa lebih banyak gitu. Nah ini untuk bangsanya kok pelit amat. Kita gugah gitu. Jadi semangat kebangsaan itu jangan hanya berbicara tapi berbuat, sedikit kita buat tapi memancing untuk ingat gitu. Baik, oke, jadi ini semoga menjadi pengingat. Jadi kita nanti juga punya kewajiban untuk mengibarkan bendera merah putih pada bulan Agustus tanggal ya. 1. Ya, tanggal 1. Mulai tanggal 1. Ya. Nah, besok itu sebenarnya sudah berinisiasi, kita sudah lihat mengenai khususnya di kantor-kantor pemerintahan dan BUMN yang menggunakan APBD, APBN, cepatlah kibarkan atau buatlah pernik-pernik merah putih di depan-depan kantornya dan sebagainya. Sehingga orang ingat, oh bangsa kami sudah 78 tahun. Sehingga dia ada kontemplasi terhadap nilai-nilai perjuangan gitu. Jadi disitulah bentuk penghargaan kita terhadap para pejuang kemerdekaan. Jadi jangan hanya kita bangga dengan diri sekarang. Kita harus ingat, nikmat yang kita dapat sekarang adalah karena hikmat dari kemerdekaan. Betul. Itu yang saya sampaikan. Berarti 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus ini kita punya kewajiban untuk pasang bendera merah putih. Jadi kalau misalnya yang akan ikut berkontribusi dalam gerakan 10 juta bendera ini bisa langsung menghubungi ke pemerintah daerah setempat ya Pak ya, atau langsung bagi saja gitu ya ke warga tanpa harus pendataan tanpa harus didata. Dia bagi. Nanti dia bagi, dia nggak apa-apa diinformasikan ke Kesbang, sehingga merupakan kebanggaan kita. Ini loh masyarakat, sedangkan tukang parkir aja ngasih, sedangkan misalkan UMKM kecil aja dia kumpulkan 5 biji aja udah inisiasi, udah bagi-bagi. Sekarang sudah ada, mungkin nanti di beberapa jalan mesis itu launching beberapa teman-teman yang kreatif, teman-teman seni, artis-artis juga sudah seperti itu. Nanti mungkin lebih puncaknya di tanggal 11 Agustus di Bulukumba ya Pak ya? Baik. Nanti kalau bisa RRI ikut juga melihat kemeriahannya. Kemarin sudah ada di Aceh juga kemarin tuh. Jadi yang pesan kita adalah
kita jangan lupa, walaupun bendera kita banyak menjelang demokrasi ini, taruh satu biji bendera di tengah-tengah bendera yang di tengah jalan itu. Coba kita lihat di Jakarta itu, ada bendera-bendera banyak, tapi tidak ada merah putih. Harus ada di tengah itu harus merah putih. Ini jadi kita jangan lupa, kita itu mau punya partai, mau punya golongan, punya organisasi, merah putihlah yang menyatukan kita. Merah putihlah yang membuat kita bisa nikmat sekarang. Itu yang mungkin pesan kami dari Kemendagri. Baik, Pak Bangun Sitohang, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Salam sehat selalu Pak Bangun, sampai ketemu lain kesempatan. Salam sehat ya, terus maju, Indonesia maju. Baik, terima kasih analis kebijakan ahli media bidang karakter dan wawasan kebangsaan di Jen Politik dan PUM dari Kementerian Dalam Negeri, Dr. Andes Bangun Sitohang MM.